Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifna Dayanti, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Maliku Saleh. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sejarah perkembangan kritik sastra di Eropa. Mari kita simak bersama. Baiklah, kritik sastra memulai sejarahnya di Yunani. Sastra Yunani mencapai puncaknya dan mulai menurun. Awal dari kritik sastra juga merupakan kemunduran perkembangan sastra Yunani. Kritikus Yunani pertama yang diakui adalah Plato. Dalam karyanya yang sangat terkenal, Republik, Plato mengungkapkan pandangannya tentang puisi, kritik sastra, dan sistem yang baik untuk mempromosikan warga negara Republik. Setelah Plato, kegiatan kritik sastra di Yunani dimulai dengan tindakan Xenophanes dan Herodotus yang mengkritik Homer, penyair besar yang sering mengungkapkan perilaku tidak pantas para dewa. Kritik sastra di Yunani tumbuh dengan munculnya Aristoteles. Meskipun Aristoteles adalah murid dari Plato, pandangannya tentang sastra seringkali berbeda dan bertentangan dengan pandangan gurunya. Pendapat Aristoteles tentang kritik sastra dapat ditemukan dalam Petrarca. Puisi seharusnya membawa sukacita. Hampir 600 tahun setelah kematian Aristoteles, kritikus terkenal Dionysius Cassius lahir. Karena kritik sastranya berjudul Sobre le Sublime, buku karya Dionysius ini sangat terkenal setelah diterjemahkan ke dalam bahasa Prancis oleh beliau tahun 1674. Selain itu, kegiatan kritis sastra dapat diamati di Roma atau sastra Latin. Meskipun mereka kurang signifikan di antara para sarjana, kritikus yang paling terkenal adalah Quintus Horatius Placius. Pandangan dan pendapatnya tentang seni sastra tertuang dalam Letter to Pictures yang kemudian disebut The Art of Rhetoric. Dalam bukunya, Heraclius menjelaskan bagaimana memilih tema dan gaya bahasa yang sesuai. Menurut Heraclius, penyair adalah seorang guru, sehingga penyair harus mengajar melalui puisinya dan kemudian memberikan kesenangan atau kenikmatan. Kemudian, pada abad pertengahan, ketika hampir tidak ada kegiatan kritik sastra, epik yang terkenal, Divina Commedia, hasil karya Dante Alighieri. Dante juga yang terkenal sebagai pencetus pengguna bahasa daerah. Ia menghimbau agar para penyair dapat menulis dalam bahasa daerah. Pada zaman Renaissance atau kelahiran kembali, bangkit kembali kegiatan kritik sastra. Pada masa ini, para pengkritik sastra melihat puisi dari segi estetika, bukan dari segi moral semata. Meskipun pada zaman ini muncul berbagai macam ragam pendirian, tetapi memiliki kecenderungan yang sama, yakni berusaha menilai sastra dengan akal budi dan kecintaan akan keindahan. Penyair dan kritikus sastra yang terkenal dan berpengaruh di Prancis abad ke-17 adalah Boileau. Bukunya yang sangat berpengaruh berjudul Le Art Poétique. Pada abad ke-17 ia diberi gelar Bapak Prosa Bahasa Inggris dan Bapak Kritik Sastra Inggris. Itu adalah dermawan, penyair dan kritikus sastra John Dryden. Karya Dryden yang paling terkenal adalah satu Essay on Dramatic Poetry. Karya tersebut berupa percakapan dengan 4 karakter, yaitu Ninger, Crites, Laodiceus, dan Eugenius. Percakapan tentang dramatis yang kedua, The Room to the Fables, pada tahun 1700. Prolog ini berisi pendapat Dryden tentang tokoh-tokoh sastra dunia seperti Homerus, Ovidus, Vergilius, dan Chaucer. Nah, pada mulai abad ke-18, kritik sastra sudah digunakan secara luas. Kritikus populer di Prancis dalam masa ini Voltaire.
yaitu pada tahun 1694 sampai 1778. Sejak merupakan musik jiwa penyairnya karena tidak bisa diterjemahkan ke dalam bahasa lain. Pada abad ini, Inggris kritik sastra berkembang pesat. Tokoh terpenting merupakan Samuel Johnson pada tahun 1709 sampai 1784. Dia beropini bahwa sastra wajib memberi pelajaran yang berguna bagi pembacanya. Nah, sahabat mahasiswa, selanjutnya itu terdapat tokoh-tokoh pada perkembangan kritik sastra di Eropa. Nah, yang pertama itu ada Plato, dan yang kedua Xenophanes, dan yang ketiga Heraclitus, yang keempat Aristoteles, yang kelima Dionysius Cassius Longinus, yang keenam Quintus Horatius Plecus, yang ketujuh Dante Alighieri, yang kedelapan Baccio, dan yang kesembilan itu ada John Dryden. Nah, sahabat mahasiswa, kurang lebih seperti itulah sejarah perkembangannya kritik sastra di Eropa. Oke teman-teman, begitulah sejarah perkembangan kritik sastra di Eropa. Teman-teman semua pastinya sudah mengerti, bukan? Maka dari itu kesimpulannya teman-teman, sejarah perkembangan kritik sastra di Eropa memiliki beberapa tahap perkembangan dan tidak pada semua tahap kritik sastra dapat berkembang dengan lancar. Akan tetapi ada tahap yang dimana kritik sastra sempat berhenti perkembangannya. Kegiatan kritik sastra juga dapat tumbuh berkembang lagi hingga sampai para pengkritik sastra melihat puisi dari segi estetika bukan lagi dari segi moral semata. Baiklah teman-teman, cukup sekian dari video saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa pada video berikutnya.